Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi sebagai catatan langit bagi mereka dan keluarganya kelak. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, ya, matur nuwun, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah nepe, tetaplah bertumbuh yang menjadi anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share ya link-link kajian dari channel dakwah ini. Linknya ya jangan dipotong-potong ya, setelah diunduh dipotong-potong ya, terus diunggah lagi, wah nggak karu-karuan nanti ya, jangan begitu. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik yang dipanjatkan kepada Allah untukku. Aku juga akan kembali memanjatkan kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga kebaikan doamu untukku juga Allah curahkan untuk kalian semuanya ya. Oke. Dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Hampir ngombe kali ini akhir pekan ya. Logistiknya dipenuhin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ya, hampir ngombe kita, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Ini dari Mas Teguh Bovisa, seperti orang India namanya, Bovisa. Assalamualaikum Gus, banyu asin nyimak. Semoga umat Islam yang paham agamanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa persen yang paham? Kita bicara kita aja lah ya, jangan dunia dulu. Kita bicara dalam konteks keindonesiaan kita aja lah ya, yang mayoritas umat Islam. Pertanyaanku, berapa persen yang paham ya? Kan kalimatnya gini. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Banyu asin nyimak. Semoga umat Islam yang paham agamanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Pertanyaannya, yang paham berapa persen dari seluruh umat Islam yang ada? Ya. Pemahaman kita itu berawal dari karena bahasa kita beda ya. Itu dari terjemahan. Kalau terjemahannya salah, mesti pemahamannya salah. Dan kita tahu terjemahan memang banyak yang bermasalah. Maka kajian kita yang utama ya, yang sejak itu ya, itu kan dalam rangka mengkritisi dan memberikan solusi tentang terjemahan yang tidak tepat, kurang tepat aku bilang ya, kurang tepat. Nah, seperti tadi aku bilang, kalau terjemahannya aja salah, bagaimana orang bisa memahaminya dengan benar? Ya, yang nanti insya Allah juga akan aku bacakan komentar dari kajian yang senja itu ya, ada 2 kali episode yang belum aku tanggapi, insya Allah nanti aku tanggapi ya. Oke, itu Kang Mas Teguh Bovisa ya. sorry batuknya masih melanda. Kemudian Kang Isdianto BPTK, alhamdulillah aku sudah manik hadir menyimak kajiannya. Diharapkan umat Islam menjadi
kesolehan individual dan sosial. Semoga sehat selalu Gus dalam Islam rasional. Oke, terima kasih atas doa-doa baiknya. Nah, itu menjadi harapan kita bersama ya, kesolehan. Ada yang bilang kesolehan vertikal, kesolehan horizontal. Gini. Ya, kalau di sini kesolehan individual dan kesolehan sosial. Monggo. Salam untuk semua keluarga yang ada di Sidamanik. Salam Isra, Islam rasional. Berikutnya ada Gispati Soleha kita. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih untuk Gispati dan juga salam untuk semua keluarga yang ada di Palu ya. Salam Islam rasional. Semoga kita semua selalu dalam bingkai ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Berikutnya Kang Mas Hermas Erdison Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Helmi Afrianto ya. Oh di Cilacap ini. Alhamdulillah Cilacap Kota Nusa Kambangan hadir nyimak Gus. Salam Isra Islam rasional. Oke. Salam juga untuk semua keluarga di sana dan keluarga yang ada di Bumi Ayu, untuk Abah khususnya ya. Semoga sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Kasarakit. Ini jagoan piano kita. Sehat selalu guru. Oke, terima kasih. Semoga Kang Mas di Jakarta bersama keluarga selalu dalam kondisi yang sehat dalam limpahan karunia dari Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini beliaunya senior juga ini. Sejak awal channel ini kita bangun ya. Cuman karena mungkin kesibukan jadi nggak selalu bisa komen. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Kang Agus Salim. Mantap Gus penjelasannya, Jombang selalu nyimak. Oh mantap kali. Mas Agus Salim bisa japri aku kasih alamatnya Jombangnya di mana ya. Karena Arimatea dapat wakop di Jombang dan sampai kini itu ya karena nggak ada cabang Arimatea di Jombang ya, belum ada yang nempati. Nanti mungkin bisa kita kerjasama lah ya. Itu mau kita bikin Islamic Center di Jombang. Di belakangnya Mas, jenengan kalau orang Jombang asli mestinya tahu. Itu di pusat kota di belakang gereja GKJW, gereja terbesar di kota Jombang itu. Nah, itu di belakangnya itu Mas. Ada gereja GKJW, ada rumah. Nah, setelah itu yang ada pohon gedenya, seperti pohon beringin nggak salah. Itu mau kita jadikan Islamic Center gitu ya. Cuman karena kita tidak punya cabang untuk di Jombang, mungkin nanti bisa kita sinergi lah ya. Kang Mas yang natif dari Jombang bisa memberikan ya kira-kira bantuan siapa kira-kira yang menempati gitu ya. Meskipun ada beberapa yang harus kita selesaikan dulu kasusnya ya. Karena itu wakop dan sertifikat wakopnya sudah menjadi sertifikat yang dimiliki oleh lembaga dakwah Arimatea. Nanti Kang Mas Agus Salim bisa japri aku ya ke WA. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Muhammad Galbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, tentang Bapak tua itu terima kasih ya Gus atas ajakannya. Cuma sayang saya di Jakarta ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Oke, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Ya. Masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Makanya alhamdulillah aku dijadikan pengangguran jadi bisa ke sana ke sini. Ya. Dan pengangguran itu biasanya yang membuat perubahan. Nah, mungkin kamu heran. Pengangguran itulah yang bisa membuat perubahan. Karena apa? Dia punya banyak waktu untuk membuat perubahan. Kalau orang-orang yang terikat dengan instansi seperti Kang Muhammad Galbi ini tidak bisa. Dia mungkin ada kesibukan kerja atau apa, tidak bisa. Tapi kalau dia pengangguran itu bisa. Ya. Kata-kata ini hasil diskusiku dengan Pak RT ku. Ya. Aku pertama agak heran juga. Dia bilang bahwa perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan besar itu justru dilakukan oleh para penganggur.
Aku heran juga, loh kok bisa begitu? Ya lalu dijelaskan dan aku agree, aku sangat setuju. Dia kasih contoh kemerdekaan kita itu bisa dicapai ya atas upaya yang dilakukan oleh penganggur. Siapa? Bung Karno. Bung Karno itu penganggur. Kalau dia misalkan terikat pekerjaan, dia bekerja katakanlah zaman dulu tentunya pabrik gula yang ngetop ya. Menjadi pabrik gula salah satu perusahaan gulanya Belanda. Nggak mungkin dia bisa menjadi pejuang untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Ya, nggak bisa. Jadi intinya perubahan-perubahan meskipun tidak harus begitu ya. Kita tahu Lech Walesa di Polandia itu juga pekerja. Cuman aku juga perlu tahu dia pekerja yang terikat enggak. Karena dia kan itu ketua buruh. Organisasi buruh ya. Itu juga aku perlu referensinya gitu. Yang akhirnya dia kan sempat menjadi presiden nggak salah di Polandia itu. Dia melakukan perubahan. Artinya apa yang aku katakan itu bukan kebenaran yang harus begitu semuanya, enggak. Kebenaran universal yang kita sudah kaji kemarin tentang laki-laki buruk, perempuan buruk, laki-laki baik, perempuan baik itu ya. Pada umumnya perubahan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang pengangguran. Artinya pengangguran di sini tidak terikat kepada sebuah instansi, lembaga, tempat dia bekerja. Kalau Bung Karno misalkan kerja di pabrik gula, tidak mungkin bisa dia memproklamasikan Indonesia ini. Dia penganggur. Begitu juga ya, begitu juga yang akhirnya jadi begini ya, relatif lah, terserah mau menilai. Setelah era reformasi 98 ya, kita ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk sih kadang-kadang aku juga. Makanya kalau di TV, di YouTube kok bangga sekali. Saya juga ini angkatan 98. Lu angkatan 98, gue angkatan 80-an, mau apa lu? Lu hanya bisa ganti Soeharto tapi lu tidak bisa carikan pengganti Soeharto yang lebih baik dari dia. Jangan kan lebih baik, minimal sama saja. Kan tidak bisa. Makanya aku kan bilang, kalau misalkan aku bisa ngobrol hati ke hati gitu sama Kang Mas RJ ya, aku mau tanya, dengan keadaan seperti ini apa tanggapan Anda terhadap gerakan 98 yang melengsarkan Pak Harto? Ya. Kan tidak seperti yang kita harapkan seperti ini. Korupsi sudah kemana-mana. Ya. Dan itu reformasi itu dilakukan dengan orang-orang yang tidak terikat pada khususnya para mahasiswa. Ya. Karena apa? Kalau dia terikat, dia akan terkooptasi dengan di mana tempat dia terikat. Kalau dia bekerja ya di pekerjaannya. Bekerja kan masuk jam sekian, pulang jam sekian, kapan dia mau turun ke jalan? Ya. Nah contohnya sekarang Kang Muhammad Galbi, kenapa dia nggak bisa dakwah ketika aku ajak? Karena dia terikat ya, ada kesibukan, terlepas kesibukannya itu apa, entah dia pegawai negeri, entah dia pegawai swasta, nggak tahu. Ya. Artinya dia bukan penganggur. Ya. Nah, kita kembali, ini sebetulnya aku nggak kesana, tapi Allah, alhamdulillah ya Allah. Sering aku kadang-kadang terinspirasikan gitu ya. Seperti kemarin ya. Gini loh kalau menjelaskan gitu. Aku sering begitu ya. Sebetulnya aku kan nggak akan bicara ini. Konsep perpuluhan yang itu awalnya itu dari Yahudi, itu di copy paste sama Nasrani sampai Kristen sekarang juga pakai perpuluhan. Jadi kalau yang urusan duit itu mereka copy paste, tapi yang urusan tentang teologis mereka tidak mau copy paste. Tapi yang urusan duit nih mereka copy paste. Seharusnya urusan teologis, teos, bagaimana sebetulnya kerangka teosnya, itu harusnya di copy paste. Itu yang lebih penting, bahwa Israel lewat Yahudi sebagai agamanya, Sema'u Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad.
Ada yang mengatakan Adonai, terserahlah teksnya mau bagaimana. Tapi kuncinya tunggal, tidak mengenal Tritunggal mereka. Seharusnya ini yang di copy paste, tapi yang mereka copy paste hanya konsep perpuluhan. Coba kalau teman-teman Kristen ya, ngobrol gitu ya, kenapa konsep perpuluhannya di copy paste tapi konsep teosnya enggak? Karena Israel itu lewat Yahudinya tanya lah kalau nggak percaya. Mereka nggak kenal apa itu Tritunggal. Tunggal yang mereka kenal. Ya. Nah kita berbicara perpuluhan. Ini kan masalah duit nih. Dari 12 suku Israel ya. Yang 11 itu bekerja, yang satu nganggur. Apa? Lewi. Yang Lewi itu dia nggak boleh bekerja. Dia hanya suruh ngurusi bait Allah. Dan dari yang 11 ini menyerahkan 10% dari hasil kerjanya. Kalau dia berternak ya berternak, kalau dia petani ya petani, kepada si Lewi ini. Jadi yang nganggur ini diopeni sama yang nggak nganggur. Nggak dibiarkan. Jadi ada kerjasama yang baik. Gitu loh. Karena yang nganggur dan tidak nganggur ini sama-sama manusia. Butuh bayar listrik, butuh beli gas, butuh bayar wifi, butuh beli bensin kalau kemana-mana. Sama orang sama-sama manusianya kok. Maka dari 11 yang bekerja, ini dia ngopeni. Memberikan 1/10 dari pendapatannya kepada yang tidak bekerja, yang ditugaskan untuk ngurusi bait Allah. Di sanalah konsep perpuluhan. Artinya yang nggak bekerja diopeni oleh yang bekerja. Ini kalau otak lu cerdas lu tahu apa maksud gue. Tapi kalau otak lu goblok, gue ngomong apa aja lu gak tahu. Nggak tahu. Dari kerangka berpikir ini kamu seharusnya tahu behind screen dari yang aku katakan itu apa. Ya. Jadi kembali lagi ya, perubahan-perubahan kita nih sering dilakukan oleh para penganggur. Maka jangan main-main dengan penganggur gitu ya. Seandainya Kang Mas Muhammad Galbi itu nganggur, ya dia bisa tak ajak ke Tulungagung. Tapi kan dia punya kesibukan, artinya ada yang dikerjakan dan itu tidak bisa ditinggalkan. Sama saja, yang 11 suku itu punya kesibukan, tidak bisa ditinggalkan. Yang satu suku yang Lewi itu, ya sudahlah kamu nggak usah kerja. Urus bait Allah yang bagus, yang bersih. Nanti kami yang nanggung. Begitu. Jadi konsepnya bagus. Nah, oke. Sekarang Kang Sahran Gipari nyimak setelah lohor. Oke. Hari ini cuaca cerah. Di sini tadi cerah, tiba-tiba mendung, makanya ini gelap lampu ditambahi. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim, salam Isra Gus, alhamdulillah bisa ngaji. Oke, alhamdulillah. Pak Ikhwan Tamim jelas ya, aku jelaskan tentang akhir hidup, akhir hayat jelas ya kemarin ya. Kalau nggak jelas bisa tanya lewat Japri. Karena aku ingin panjenengan itu meninggal nanti ketika dipanggil oleh Gusti Allah masuk ke dalam janannya Gusti Allah yang mau agung. Ya, paham ya? Bukan ketika mau nasa la ilaha illallah mati terus masuk surga. Enggak begitu. Ya. Jadi yang maksudnya akhir hayat, akhir hidup kan siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah maka jannah untuknya. Hati-hati memahami akhir hidup. Ini untuk sesepuh kita, bapak kita ya, yang panutan kita walaupun sudah akhir hayat masih mau belajar. Tapi berlaku juga untuk kalian semuanya ya, meskipun aku ngomongnya ke Pak Ikhwan Tamim. Ya. Akhir hayat itu jangan dipahami jam 10 dia koid, jam 9 nah itu akhir hayatnya. Jadi 1 jam dari jam 9 enggak begitu. Akhir hayat itu bisa sekian kurun waktu, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Artinya akhir hayat itu
masa tua, menua bersamamu. Jadi ingat lagu, jadi mau bikin lagu. Aku ingin menua bersamamu, menempuh hari-hari akhir. Bersama, bersimpuh di hadapan Allah. Kok jadi gini? Ya, begitu Pak Iwan Tamim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada ceritanya akhir hayat itu kalau sudah mau sekarang. Akhir hayat itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, oke. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu. Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas-tugas kampusnya ya tetap dilaksanakan. Jadi otakmu itu cerdas secara teologis, agama, cerdas juga saintismu ya. Oke, sekarang Kang Irfan Al-Akbar. Terima kasih Gus atas tanggapannya. Aku juga merasa si TR ini tidak perlu dapat tanggapan yang berarti karena dia hanyalah kroco. Masih nyimak dari Kerinci Jambi. Oke, Sam Irfan Al-Akbar, aku juga terima kasih atas pemahamannya ya. Karena bagiku begini. Pertama, masa kita mau ngomentari kartun? Ya orang ini ya seperti aku ini loh. Alamat ada. Nomor handphone ada. Muka ada. Jadi terbuka saja. Kita bicarakan dengan baik-baik. Dan aku sudah bilang, konteks kita ini konteks akademis. Jangan menghujat, jangan mencela, jangan menyerang gitu ya. Setuju, sampaikan. Nggak setuju, bantah argumentasinya apa. Siapa tahu, kita saling belajar di sini. Makanya aku bela-belaan karena aku akademis. Ya, nggak lempar batu sembunyi tangan. Lah kalau ini yang ada kartun, masa kita mau ngomentari kartun? Dan nanti juga kalau kita komentari, dia akan bikin lagi seperti itu. Jadi kita akan bermain dalam tabuhan gendang yang dia pukul. Ya untuk apa? Biarin aja. Makanya kalau ada anjing-anjing di sini tak biarin aja. Nggak pernah aku komentari. Dan aku juga tidak melarang kalian. Kalau kalian mau mengomentari silakan saja. Sebetulnya kalau aku mau kan bisa saja aku minta itu tutup kolom komentarnya kan bisa. Tapi aku tidak suka. Nanti aku juga rugi. Aku tidak bisa mengukur sejauh apa viewerku itu bisa menyerap kajian yang aku sampaikan. Gitu. Ya sudah, biarin aja terbuka. Ada anjing ya biarin aja. Kalau bisa anjingnya lebih banyak. Ya, yang namanya anjing ya bertamu ke rumah orang ya nggak ada akhlak, nggak ada adab. Yang namanya juga anjing. Gitu. Ya. Dalam kerangka virtual yang namanya channel itu kan rumah orang itu. Jadi kalau masuk rumah orang ya kamu harus tunduk terhadap aturan yang orang itu bikin. Orang itu rumah dia kok. Kalau kamu nggak mau tunduk ya jangan masuk ke situ. Kalau kamu nggak tunduk memaksa masuk ya itu anjing gitu. Kalau orangnya minta oke, silakan sampaikan argumentasinya yang baik. Ya sampaikan saja gitu ya. Oke, jadi gitu Kang Mas Irfan Al-Akbar ya. Jangan sampai kita dijadikan kuda tunggangan ya. Nanti kalau aku jawab terus menjadi viral. Masa kita mau jawab apa namanya itu? Film kartun ya. Enggak. Oke, Kang Mas Irfan Al-Akbar, terima kasih. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Kang Agung ketika menjalankan tugas-tugasnya di Kerinci Jambi. Mataharinya keluar, masih perlu cahaya. Kalau enggak dimatiin aja biar hemat listrik. Oke. Oke, untuk Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Mas Edi ini terima kasih selalu memberikan data-data ya. Support data ke aku ya. Terima kasih Kang Mas Edi Margono. Dan karena aku nggak punya waktu sih ya. Meskipun aku kadang-kadang yang nggak mesti lihat, tapi kan aku dari apa yang disampaikan oleh Kang Mas Edi kan aku jadi tahu bahwa video-videoku itu banyak yang diambil oleh teman-teman
dari sebelah. Ya. Makanya kalau kalian lihat ada video terus ada namaku, lihat dulu itu channelnya siapa. Baru lihat siapa ya di balik itu, karena waduh, ya itulah ya. Kalau sudah YouTube itu kita buka dan video itu kita lepas ke YouTube, dia menjadi perlindungannya nggak bisa ya. Gimana lagi orang mau ambil terus dia rubah-rubah. Ya. Tapi ada salah satu dari teman Kristen Tauhid itu enggak masalah kalau itu ya. Enggak masalah. Meskipun seharusnya dia izin dulu sama aku. Jangan asal main comot gitu. Kalau untuk kebaikan dia sepertinya perlu data itu, maka dia ambil gitu. Enggak apa-apa aku. Untuk edukasi, untuk memberikan pencerahan kepada semuanya, aku enggak ada masalah. Tapi sebaiknya izin dulu. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Edi Margono, dan aku sudah sampaikan untuk teman-teman kalau lihat di channel-channel lain ada video gue seperti yang diambil ya kemudian diedit-edit, kalian harus ekstra hati-hati. Karena ini ada satu video itu aku waktu ngisi kajian Ba'da Subuh diundang salah satu komunitas kajian itu aku masih mikir-mikir mau aku unggah enggak. Karena di situ ada pernyataanku, kalau itu dipotong selesai sudah. Karena aku mengatakan ya ayo kita menjadi orang Kristen. Ada aku mengatakan begitu. Masalahnya Kristen yang dimaksud itu seperti apa? Itu kan perlu penjelasan. Lah kalau dipotong saja, ayo kita menjadi orang Kristen, bahwa kita tunjukkan bahwa kita lah yang sesungguhnya orang Kristen. Dipotong situ terus disebar, bubar itu. Padahal yang dimaksud Kristen itu ada penjelasannya. Ini loh. Ini. Kamu sunat. Kristus sunat. Berarti kamu Kristen. Kamu nggak makan babi? Enggak. Yesus nggak makan babi juga? Enggak. Berarti kamu Kristen. Yang paling penting, Yesus menyembah siapa? Allah. Dia panggil siapa? Bapa. Kamu menyembah siapa? Allah. Kristen. Yesus Allahnya berapa? Tunggal. Kamu Allahnya berapa? Tunggal. Kristen. jadi seperti itu, ya. Belum nanti aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Perlu penjabaran. Nah, kalau misalkan dipotong, jabret, disebar, waduh, gue seperti ngajak Kristen. Iya ngajak Kristen, tapi paradigma Kristennya seperti apa? Ya, oke. Kemudian Kang Arif Tuban hadir Gus, oke. Kang Samsul Yatim nyimak Gus Salam Isra, oke. Kainko hadir semalam Islam rasional. Oke, terima kasih Kang Herman Atawijaya atau nuhun. Kang Iqbal Medan ngombi Pak Tua, ngombe, bukan ngombi. Ngombe, minum. Ngombe itu minum bahasa Jawa. Mampir ngombe itu artinya sekilas. Urip kui mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sementara, sekilas, cepat. Ya, oke, Iqbal Medan. Kemudian ini soleha kita, ini senior kita juga ini Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk keluarga di Surabaya semua. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kemudian Kang Hari Sunandar. Oke, terima kasih. Ini Kang Mustafa Ibrahim. Assalamualaikum, nyimak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pilih yang mana Gus? Mau jadi ulama Kristen tituler atau jadi pendeta Islam yang kafah? Maaf bercanda Gus, salam Isra dari sini. Oke, Bulak Sumur Yogyakarta. Aku itu pernah begini teman. Tapi bukan mainan. Serius aku sungguh-sungguh. Seandainya ada ya teman-teman Kristen ya dari gerejanya itu minta aku untuk khotbah, aku mau datang khotbah. Ya, aku mau datang khotbah. Tapi selama ini belum ada. Ya, seandainya ada dan aku akan menjelaskan hal yang terpenting dari sebuah agama itu adalah konsep teosnya, konsep Tuhannya. Jadi kita bicara hal-hal yang lain itu sekunder aja. Yang paling utama itu konsep teosnya itu beres enggak? Kalau selama konsep teosnya menjadi polemik, kita harus bertanya, what happened? Ada apa dalam agama ini?
Yang satu tunggal, yang satu tritunggal, yang satu berapa lama? 30. Oke. Ada apa gitu ya? Dan aku tidak akan mengintervensi, aku menyampaikan Alkitabiah sungguh gitu ya. Tapi ya selama ini belum ada. Maka guyonan dari Kang Mustafa Ibrahim ini sudah menjadi mimpiku. Kalau khotbah minggu bersama Gus Betik gitu, waduh sangar ini. Kalau mereka kan ngomongnya bukan khotbah Ahad ya, khotbah minggu. Oke, Kang Didi, terima kasih nyimak Gus. Oke, matur nuwun, monggo. Kemudian Omar Rohmah, Profesor Yas Rashid, beliau ahli tata negara kayak Prof Yusril disiplin ilmunya. Kok beda-beda tipis lah ya. Tapi orang dua ini kalau diketemukan nggak 100% sama kok ya. Beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Beliau kalau tidak salah pernah jadi menteri era Presiden Gus Dur ya. Mengapa Pak Harto mati-matian jaga Timur Timur, bukan wilayah kaya seperti Papua atau Aceh. Kalau di darat kan rumah tim-tim itu pintu rumah. Tim-tim punya celah timur yang kalau dikuasai asing ya, negara manapun mudah untuk invasi ke Indonesia. Pintunya udah kebuka. Jadi kekuatan militer asing mudah masuk. Itu yang disadari, itu yang tidak disadari generasi setelah Pak Harto. Beliau ahli strategi. Indonesia butuh pemimpin yang karakternya perpaduan Pak Harto dan Bung Karno, ahli strategi yang punya nasionalisme tinggi. Ya kita hanya bisa berdoa ya, karena bagaimanapun sekarang politik itu begitu mencengkeram, makanya semua keputusan-keputusan itu diambil oleh partai-partai politik itu. Harapan kita sih kalau semua politik itu berbasic agama, maksudnya itu wawasan keberagamaannya orang-orang politiknya itu bagus ya, insya Allah bagus. Gitu ya. Oke, jadi begini, masalah Timur Timur itu memang pelik. Timur Timur pun akhirnya kan kecewa terhadap Australia, karena Australia begitu kekehnya ya, untuk mendukung Timur Timur itu lepas dari Indonesia. Harapannya Timur Timur sih begitu lepas, Australia akan menggelontorkan segala sumber dayanya, termasuk finansialnya. Untuk pembangunan Timur Timur. Tapi ternyata tidak kan. Makanya hati-hati. Bisa jadi Timur Timur dan bukan bisa jadi. Aku pastikan kecewa. Ternyata setelah kan dibiarkan lepas. Akhirnya tidak diopeni sama Australia, tidak di-backup. Setelah lepas ya sudah. Australia nggak ngopeni. Kan dulu harapannya Timur Timur setelah lepas dari Indonesia akan disupport. Ternyata enggak. Makanya itulah ya. Politik itu ya begitu, apalagi ini politik internasional ini. Kalau kamu tanya sama orang Irak sekarang menyesal. Bagaimanapun runtuhnya Saddam Hussein itu karena ada pengkhianatan dari dalam yang digunakan sebagai kekuatan asing. Kalau tidak ada pengkhianatan tidak begitu. Sekarang tanya orang Irak, enak mana zaman Saddam Hussein sama zaman sekarang? Zaman Saddam Hussein itu memang orangnya keras. Menantunya aja dijebol kepalanya. Karena apa? Itu menantunya. Kalau sama Saddam Hussein, ya itu tipologi dia lah ya. Jangan bicara tentang kekuasaan. Jadi jangan singgung-singgung kekuasaan dia. Bisa tinggal nama nanti dibikinnya. Tetapi sesuatu yang membahagiakan adalah semua kesejahteraan rakyatnya itu dia support dari hasil penjualan minyak, susu, gandum, segala macamnya dia support. Kalaupun ada anak-anaknya yang bergaya hidup hedonisme, ya itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindarkan lah ya, kita maklumi saja. Meskipun itu tentunya tidak baik juga. Jadi ada kasih sayang dia terhadap rakyatnya.
Tapi jangan macam-macam ngutak-atik kekuasaan gue. Kira-kira begitulah. Dan akhirnya ada pengkhianatan. Ya seperti itu, runtuh. Sekarang tanya sama orang Irak. Enak mana zaman Saddam Hussein? Mereka mau kembali lagi. Jarum jam itu nggak ada yang mundur, bos. Jarum jam itu berjalan terus ke depan. Yang ada apa sekarang? Penyesalan. Sampai ada orang yang diwawancari, dia dulu yang ikut berjuang untuk merobohkan patungnya si Saddam Hussein itu di kota apa itu. Dia tukang tembel ban atau apa gitu. Tapi akhirnya dia menyesal dan dia keluar dari Irak, sekarang hidup di negara mana karena ternyata keadaannya tidak lebih baik daripada Saddam Hussein. Begitu juga kemudian terjadi di mana? Terjadi di Libya, Tripoli. Itu juga begitu. Karena ada pengkhianatan, gesekan dari luar. Gaddafi juga begitu. Ya, kalau nggak ada gesekan pengkhianatan itu yang itu merupakan kepanjangan dari luar, nggak akan terjadi apa yang sekarang terjadi. Sekarang apakah lebih enak zaman Gaddafi daripada zaman Gaddafi? Enggak. Ya, bayangkan seseorang yang telah aku itu melihatnya itu nggak tega saat itu. Maksudku kalau sudah mati ya sudahlah, dibikin mati, jangan diperlakukan seperti itu, kan nggak pantas ya. Dan Gaddafi satu-satunya pemimpin dunia yang berani melawan hegemoni orang-orang yang tidak. Di negara apa itu ya, dulu nggak boleh bikin menara azan terus dia lawan. Akhirnya sekarang kan menyesal. Ya begitu, kekuatan-kekuatan asing itu sering masuk ke kita harus pandai. Apakah setelah Gaddafi runtuh terus Libya diopeni sama asing yang ngogrok-ngogrok itu? Ya enggak. Apakah setelah Saddam Hussein runtuh, apakah asing itu mensenjatakan mereka? Juga enggak. Apakah setelah lepas dari Indonesia, Timur Timur diopeni sama negara yang dulu ngojok-ngojok ide untuk lepas? Ternyata enggak. Ini kita sekali-sekali berbicara politik luar negeri lah ya, supaya enggak terlalu bodoh gitu. Ya, nah sekarang kembali celah Timur. Celah Timur itu kaya loh, hati-hati. Kaya minyak, itu sumber minyak. Ya, oke. Nah, di situ ya, dari siapa nih tadi? Omah Rohmah ya. Nah, sekarang kita ke freedom ya. Freedom. Sorry. Bisa jadi Pak Tua, bisa jadi Pak, mungkin Bapak itu mengandalkan logika, benar. Ini maksudnya Bapak kita yang 40 tahun mencari kebenarannya. Karena Bapak itu mengerti sejarah, iya dia rajin baca, Al-Quran, iya dia ngerti, Bible, iya dia ngerti. Hanyalah pemahamannya aja yang perlu diluruskan. Tugas hanya menyampaikan, doakan, semangat Pak Guru. Oke, makanya aku minta kalian juga untuk bantu doa ya, semoga beliaunya segera melunakkan hatinya. Ya, karena seandainya Nabi Muhammad itu tidak pernah perang dan tidak pernah poligami, dia itu Islam, bersahadat dia. Ya, dia bersahadat. Yang jadi masalah kan dua itu. Dia mau masuk Islam, dia lihat tokohnya Nabi Muhammad ya seperti itu, perang dan poligami. Meskipun kami sudah menjelaskan semaksimal mungkin perang yang bagaimana, poligami yang bagaimana. Dan dia mau jadi Kristen juga. Dia mengidolakan tokohnya tapi ajarannya seperti itu. Jadi bingung ya. Nah, sekarang ada yang menarik. Makanya dari freedom ini kita bikin tajuk Sahada Wahidah. Ya, apa itu sahada yang wahidah? Kesaksian yang satu. Aku tuh kemarin diceritain dan aku kaget sambil tersenyum simpul. Begitu kerasnya hati Bapak kita ini. Makanya ayo kita bantu doa, ya Allah, lunakkanlah hatinya ya Allah Pak Bapak kami ini ya Allah, sehingga bisa menerima hidayah. Jadi ceritanya Bapak itu sudah bersahadat.
Ya, Bapak itu sudah bersahadat. Nggak tahu yang mensahadatkan kiai di sana atau siapa begitu ya. Sudah bersahadat. Aku cerita sahadat dulu. Sahadat itu apa? Kesaksian. Kamu kok ditanya teman-temanmu kafir, kamu bisa jawab. Kapan kamu menyaksikan Allah? Kapan kamu menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad? Sekarang nggak usah Allah lah ya. Itu karena transendel, terlalu ribet aku menjelaskannya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad, ya, yang imanen, para sahabat itu pernah berinteraksi, hidup bersama. Jadi menyaksikan benar-benar. Dan orang-orang yang hidup di era Islam awal. Pertanyaannya, kalau kita ini yang jauh dari Mekah, Madinah sana, kapan menyaksikan? Terus Allah lagi, kapan kamu bersaksi? Coba, apa jawabnya? Ini diskusi berat saya dengan teman Kristen, tapi sekarang kami sudah lose konten, nggak tahu. Dia juga sebenarnya sudah nggak aktif lagi di Facebook. Awal-awal ketika aku masuk ke dunia virtual, handphoneku masih handphone Asus Zenfone 4 atau 8, lupa aku. Yang itu dibelikan oleh, semoga Allah membalasnya, Bunda Wiwin Muslimah, ya, mualaf. Jadi muslimah, terus bikin sebuah yayasan Wiwin Muslimah, ya, di Jogja sana. Bikin pertamanya itu yayasan Wiwin Muslimah itu anak-anak yang bayi-bayi yang terlantar itu dia openi. Alhamdulillah berkembang yang aku pernah ceritakan dengan Ustadz Yayat itu yang ketua Arimatea sekarang itu. Nah, kemudian sekarang bikin pondok tahfiz Al-Quran, ya, dari handphone yang dia belikan itulah ya, aku bermain dunia virtual, dan itu diskusiku oleh teman Kristen. Coba kamu bisa jawab. Kapan kamu ketemu Allah? Kapan kamu ketemu Kanjeng Nabi? Berarti sahadatmu kan sahadat palsu itu. Kesaksianmu kesaksian palsu. Padahal kesaksian itu harus hadir di ruang dan waktu yang sama dari apa yang disaksikan. Kan begitu. Ya, aku bersaksi ya, tiada ilah selain Allah. Kapan kamu ketemu Allah? Aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kapan kamu menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad? Bingung kepalamu, jungkel kamu. Kalau ngajimu hanya begitu saja, ustadzmu begitu saja, kiaimu begitu saja, ya kamu dapatnya begitu doang. Kagak mampu masuk ke dalam gosul fikir, perang pemikiran. Ditanyaan seperti ini kamu akan jungkel kepalamu. Itu nanti aku akan jelaskan komennya dan aku akan tanggapi semua. Ada 2 komen yang belum aku tanggapi dari bukan 2 komen. Maksudku 2 urutan komen ya dari wasit yang seri ketiga dan keempat. Nanti aku jadikan satu karena kemarin kita langsung ke materi. Di situ ada dikatakan sambil ketawa gini, Gus gimana Gus? Aku mau bertanya kepada mereka, tapi mereka seperti ayam satu kandang berkokoknya yang sama. Itu teman kita yang dari Abebura. Seperti kamu tanya tentang Kanjeng Nabi bisa turun nggak? Kamu tanya sama anak-anak yang dia metodologi kajiannya masih yang seperti mainstream itu. Itu seperti ayam satu kandang, kokoknya sama nanti. Tuh bilang turun semua. Ya, oke. Kita sering mengatakan sahadat. Seharusnya itu jangan sahadat, kalau berhenti di T itu sahadah menjadi hal ya. Ya. Dan kita menyebutnya sahadatain, ain, ya. Itu artinya dua sahadat, 2 kesaksian, sahadatain. Ya, makanya kan Jalalain, tafsir Jalalain, nah itu ada tafsir ya. Kejauhan aku ambil.
Itu Pak Jalalnya itu dua orang Jalal, maka Jalal lain itu dua Jalal. Tafsir yang ditafsirkan oleh Pak Jalal. Yang Pak Jalalnya itu ada dua orang, namanya sama-sama Jalal, maka disebut Jalal lain. Ain itu dua. Sahadat tain, kita sahadat tain kalau kita. Sahadat untuk kepada Gusti Allah yang Maha Agung dan sahadat kepada Kanjeng Nabi. Udah berapa lama, Le? 45. Oke, tenang dulu. Kan libur saat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Jadi sahadat itu seharusnya dua. Maka kita menyebutnya sahadat tain. Dua sahadat. Bersahadat kepada Gusti Allah dan bersahadat kepada nabinya, dua. Ya. Tapi Bapak ini tidak. Makanya aku bilang, ya bikin kita geleng-geleng kepala. Bapak ini sudah bersahadat, tapi berhenti di asyhadu alla ilaha illallah. Disuruh meneruskan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak mau. Jadi sahadatnya itu masih di asyhadu alla ilaha illallah. Ketika disuruh meneruskan tidak mau dia. Begitu kerasnya hatinya ya untuk belum bisa menerima Kanjeng Nabi. Padahal kami sudah menjelaskan perang itu begini loh Pak. Poligami itu begini loh Pak. Seperti di video-video yang sudah kita unggah itu. Ya sudah, akhirnya kita hanya bisa berdoa saja semoga hatinya lunak. Jadi tidak mau. Asyhadu alla ilaha illallah dia mau. Ketika mau dilanjutkan dia nggak mau. Asyhadu anna Muhammad nggak mau. Jadi sahadatnya masih sahadat wahidah. Masih satu sahadat. Padahal seharusnya kan tain. Dua kan sahadatnya. Jadi artinya dalam konteks ini beliaunya itu seperti yang aku bilang kan agnotisme, bukan tidak percaya adanya Allah. Mereka dia percaya dan itu tunggal, ya. Tetapi nabinya ditolak, gitu ya. Maka kalau itu ini agak ribet. Gimana kita akan memposisikannya ya? Agak ribet. Kemarin kami diskusi agak ribet, ya. Perlu diskusi orang banyak lah ya. Semakin banyak kita diskusi semakin enak ya. Karena begini. Kita lihat di surat Az-Zumar ya. Surat 39:53. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Terus penjelasan berikutnya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Stressing pointnya apa ya? Mengampuni dosa-dosa semua. Jadi dosa-dosa kita semua itu Allah ampuni. Ya, jadi jangan putus asa. Meskipun nanti bagaimana supaya diampuni, nanti ada penjelasannya. Ya. Sekarang kita kembali ke Al-Quran. Dari Az-Zumar kita ke surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kembalikan ke peristiwa Bapak ini. Bapak ini tidak syirik loh ya. Dia sudah asyhadu alla ilaha illallah. Tidak bisa kamu bilang syirik. Dan Al-Quran mengatakan semua dosa itu diampuni kecuali yang ini yang 448 yang syirik. Dan beliau tidak syirik loh. Hati-hati.
Makanya aku bilang tadi, ini pelik masalahnya. Makanya kalau ada pakar-pakar ya agama itu ya, yang di TV-TV itu, yang di YouTube itu diundang tuh aku jadi moderatornya. Ayo kamu ngomong bagaimana menurutmu peristiwa ini. Ngomong-ngomong, itu enak. Jadi diskusinya menarik. Kenapa? Jelas Bapak ini tidak syirik. Berikutnya surat Al-Furqan ya. Akan dilipat gandakan azab untuknya ya, yang berdosa itu ya pada hari kiamat ya, kebangkitan. Dan ini kiamatnya tekstual, bukan yang sa'ah diterjemahkan kiamat, bukan, aku sudah cek ya. Dan dia akan kekal di dalam azab itu, bayangkan. Dalam keadaan terhina ya. Kecuali ya, orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka itu adalah jadi kejahatan ya, kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi gandengannya dari surat Az-Zumar 3993 tadi itu, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa semuanya, kecuali di surat An-Nisa 448 dosa syirik. Bagaimana supaya diampuni ya? Ya, dia itu bertobat. Ya, bertobat. Bertobat itu gimana? Ya, berjanji tidak akan mengulangi, menyesali dan mengimbanginya dengan perbuatan soleh, perbuatan baik. Ketika aku ngaji dulu diajari begitu sama guru Al-Qur'anku. Jadi terminologinya itu bertobat itu sebetulnya kan kembali. Taubat itu kembali artinya. Kembali hidup dalam hukum Allah, sudah keluar dari hukum Allah. Ya, caranya yaitu menyesal kamu sudah melakukan. Aduh, aku menyesal sudah korupsi rek. Yang kedua, berjanji ya, tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, imbangi dengan perbuatan-perbuatan baik. Artinya kamu harus entah itu sodako, entah itu ekstra kebaikan-kebaikan yang harus kamu tingkatkan gitu. Ya. Nah, di situ nanti insya Allah akan terampuni. Ya, tapi kalau ngomong masalah duit gimana ya? Ya mungkin duitnya juga yang dikorupsi harus dikembalikan ya. Jangan ngomong tobat tapi duitnya masih dikiniin aja. Oke, kembali ke syahadat wahidah Bapak ini ya. Jadi begitu ya peristiwanya, dan aku sendiri sempat diskusi dengan teman-teman, pelik memang ya. Ya. Karena apa? Beliaunya tidak syirik. Tidak syirik ya. Dan mau bersyahadat cuman syahadat wahidah ya. Sampai di sini dulu hampir ngombe kali ini ya. Semoga akhir pekan yang menyenangkan ya. Untuk pesan dari aku untuk kalian semua, jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap saja memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau ada perbedaan ya diskusikan dengan baik ya. Nggak perlu saling menghina, menghujat atau bagaimanapun ya. Oke, berikutnya semoga kita bisa mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.